aku Ngapain nah? lagi belajar ini bahasa Korea. Kenapa? Belajar apa tuh? Biasa kan biar kita ini ya asik gitu ya nonton drama gitu kan. Jadi belajar aja bahasanya. Nonton drama yang terbaru ini nggak? Red Balloon. Oh itu, iya aku nonton tahu. Gimana? Kamu udah sampai episode berapa? Episode 19 sih. Udah selesai kalau dan akhirnya sih. Gimana Seru endingnya? banget tuh endingnya. Nanti tuh kan pokoknya nanti tuh endingnya si Cawon tuh sama si apa tuh namanya? Si Engkang. Iya si Engkang tuh nanti ketemu gitu nanti tuh mereka cerai. Jadi mereka tuh nanti bercerai gitu. Si siapa namanya? Si Cawon, Engkang. Cawon sama siapa istrinya tuh? Bada. Nah, sama si Bada tuh dia nanti tuh cerai gitu. Nah, terus akhirnya nanti tuh si Engkang tuh dia mengundurkan diri gitu dari gurunya. Sayang banget gak sih kalau dia baru diterima jadi guru. Iya kan, karena perjuangannya nggak lama gitu sampai dia dapat sertifikasi jadi guru. Terus itu tuh gara-gara ibunya Bada tuh, kayak komplain gitu ke sekolahnya sampai kayak bikin banner gitu demo, terus akhirnya dia ngundurin diri. Nah terus tuh nanti dia jadi guru di desa, nanti ketemu soalnya si Cawonnya jadi relawan gitu Di desa yang sama. Iya di desa yang sama. Terus yang jadi itu kakaknya Cawon cerai juga. Kan dia juga selingkuh tuh sama pamannya Engkang yang jadi sopir taksi itu. Oh mungkin dia nggak jadi. Dia jadi tuh si kakak adanya Engkang tuh pergi gitu. Jadi kayak ninggalin gitu loh. Nah ninggalin Korea buat jadi relawan juga. Nah jadi kakaknya tuh ya baikan sama si suaminya. Suaminya. Jadi pamannya nggak jadi ini. Iya nggak sama. Seru banget gak sih? Kamu tim Bada atau Engkang? Bada. Kok gitu? Kenapa alasannya? Engkang tuh jahat gak sih? Kan udah nusuk temennya jualin desainnya Han Bada ke orang lain sampai Han Bada jadi bangkrut. Itu jahat. Terus selingkuh sama suaminya Han Bada padahal udah temenan 20 tahun. Boleh sih, tapi kalau aku sih tim Engkang. Soalnya apa ya? Kayak sebenarnya sih aku gak apa-apa banget soalnya mereka tuh temanannya kayak emang ya udah gitu kan temenan. Nah Engkang nih emang temenan tulus, tapi menurut aku secara gak sadar tuh kayak sebenarnya semua apalagi ibunya Bada gitu kan dia tuh terlalu gitu loh, kayak anaknya mungkin nganggep temen cuma sebenarnya secara gak sadar tuh dia nggak anggap Engkang temen loh, kayak sesimpel Bada tuh nggak tahu orang tuanya Engkang, nggak tahu rumahnya gitu loh. Jadi kayak emang selama 20 tahun tuh dia emang jadi budaknya keluarga Bada gitu loh. Terus maksud aku tuh kayak sebenarnya kamu tau gak sih yang si Cawon tuh sebenarnya ketemu sama Engkang dulu sebelum Bada. Tahu. Nah itu kan kayak sebenarnya mereka tuh udah suka duluan, cuma karena ya Bada suka sama Cawon jadinya Engkang kenalin Cawon sama Bada kan. Iya karena kan kayak Engkang ini tipikal orang yang nggak enak dan apa ya terus di keluarga juga udah bantu banyak kayak gitu kan, sementara dia tuh selalu ngalah dan sampai akhirnya dia tuh udah nggak bisa ngalah lagi, dia tuh kayak udah capek gitu kan, apalagi keluarga juga nggak ada yang mendukung. Jadi kayak menurut aku dengan ending yang kayak gitu emang pas aja sih, tapi sebenarnya kayak serba salah kan. Iya sih. Engkang walaupun temennya udah gitu tapi kayak jadi selingkuhan suaminya kan kayak gimana? Iya sebenarnya beratnya di bagian selingkuhan sih, cuma kalau dari sisi badannya sebenarnya dia emang kayak lebih fokus ke karir gitu, kayak sampai nipung aja anaknya kayak lebih deket ke Engkang. Iya kayak
nggak apa-apa nggak ada ibu, yang penting ada bibi gitu kan, sampai segitunya gitu loh, saking mereka tuh jauhnya. Terus ya jadi aku jadi ikutan kesel gitu loh sama Bada, kayak apalagi yang waktu pas ending. Nah kan si Bada tuh mau menjarain Engkang kan. Nah jadi tuh si Bada tuh ngelaporin tuh, dia tuh niatnya sebenarnya awalnya mau menjarain Engkang, pokoknya kayak ngebiarin dia tuh nggak bisa kerja di mana-mana gitu loh. Sampai akhirnya si Cawan tuh kayak, kamu jahat banget sih, selama ini dia tuh udah istilah tuh jadi babu kamu kayak gitu kan, udah jadi babu keluarga kamu, dia ngelakuin apa aja demi kamu. Terus kayak dia tuh ngebalin kehidupannya emang cuma buat ngurusin kehidupan kamu gitu tuh. Sampai kayak aduh, sedih banget, kayak iya ya, sakit banget pasti jadi orang kayak. Apalagi yang dia ngejualin sampah gambarnya itu tuh, duitnya buat biaya operasi ibunya gitu, kayak sakit. Ibunya Bada. Bukan ibunya Ankang, kan ibunya Ankang tuh ada sakit apa ya, organ bagian dalam gitu deh. Episode berapa tuh? Pak, oh, pokoknya kalau nggak salah tuh di episode 20 disebutinnya, karena si Ankang tuh emang nggak pernah ngomong. Kayak terus dia juga nggak enak kan minta maksudnya minjem, apalagi kan kayak eh iya, dia aja tuh sebenarnya nggak mau gitu loh, orang orang tuh tahu tentang keluarganya. Sampai kayak saking nggak dapet pekerjaan, akhirnya dia kan yang harus ngebohongin kalau itu tuh bukan ibunya, terus dikerjain, dia suruh kerja ke Jadi pembantu jadi pembantu di keluarga Sawan kan. Kayak sesusah itu sih kayaknya ekonominya. Jadi sebenarnya kayak sedih banget, tapi di ending sama-sama ini sih. Cuma nggak tahu Cawan sama Engkang bakal bersatu. Tapi si Bada tuh kuliah lagi kan di Itali, terus sukses deh. Terus anaknya sama ibunya tinggal di Korea. Anaknya nggak diceritain sih di akhir, tapi kayaknya tinggal sama ayahnya. Terus kamu mau nonton drama apa lagi ya sih? Itu sih apa sih judulnya? Yang ibunya bibinya gitu yang jadi ibunya, terus bibinya tuh mantan atlet, terus dia ditinggal sama ibunya, dititipin ke bibinya itu. Itu kalau sih romance itu. Gimana, seru nggak? Yang matematika kan, yang guru matematika. Iya. Kan? Yang pokoknya bibinya tuh mantan atlet Iya, gitu. Iya itu seru. Tapi di episode 15 tuh kayak udah mulai ngebosenin gitu loh, karena dia tuh ceritanya nanggung. Jadi kayak kan di situ tuh dia masukin ada pembunuh tuh, ada pembunuh kan. Nah si pembunuh itu nggak dikupas tuntas gitu loh. Terus yang sebelnya di situ tuh ada detektif, tapi detektif tuh nggak kerja, kayak cuma kayak nggak berguna banget, sumpah, kayak cuma kayak gini, nggak ada buktinya, kami tidak bisa menindaklanjuti kasus ini, cuma gitu doang. Jadi kayak Indosiar dong. Biasanya kalau polisi di drama-drama Korea itu kan lebih gercep gitu kan. Lebih gercep, terus kayak lebih greget gitu nggak kasus ya. Nah itu tuh tapi sayangnya situ sih. Tapi kalau misalkan Secara keseluruhan bagus ceritanya. Udah tamat belum? Belum, masih episode 15 kayaknya. Iya 15. Cuma kata orang emang agak nggak seru, tapi ya seru sih, seru sampai episode 14 seru. Cuma kayaknya sekarang ini karena tiba-tiba ibunya tiba-tiba muncul di episode 15. Iya di episode 15 ibunya dia, ibu kandung, pokoknya si anaknya itu mau dibunuh gitu kan. Nah terus tiba-tiba ibunya tuh muncul, tapi ibunya benar-benar kayak nggak berguna gitu, cuma muncul doang. Terus cuma muncul tuh kayak buat jadi beban doang gitu loh. Kocak banget deh. Lebih seru mana sama yang itu tuh sama yang Red Balloon? Kalau Red Balloon sih awal-awalnya bosen, tapi di akhir seru. Nah itu tuh kebalikannya, kalau itu tuh di awal-awal seru, nah di akhirnya tuh kayak kok gini, kok nggak selesai, kok nggak tuntas gitu loh, gitu sih.
ya lumayan lah 8/10 ratingnya. Nah, kamu gimana? Beneran? Kayaknya karena belum belum nyampe ending jadi kayak nggak tahu gitu. Eh, selain itu suka genre apa kalau di drama? Kayak slice of life. Pernah nonton itu nggak? Reply Sumpah Semarang. iya Sumpah 988. Semarang. Yang ini kan? Yang Harry gitu, itunya Oh iya penyanyi. iya. Doksun. Nah, Itu seru banget. Udah nonton. Sun. Aku udah nonton lebih dari 5 kali, ya 6 kali deh. Saking seru, tapi nggak bosen. Ya Iya, kayak sebenarnya tuh cuma ngejalanin ya udah Kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Apa? Terus nih kalau kamu di timnya siapa? Ya, Jumpal. Yang ada Jongpal sama Tek. iya siapa nama itu mantannya? Harganya? Hah? Tek. Kalau Choi Tek Jumpal, nggak sih? ya Choi Tek. Kalau Jumpal Kim Jong Wan. Kim Jong Wan, Nah. iya. Itu sempat tahu tapi gerget banget. Pas itu apa tuh? Gergetnya itu pas dia di tempat makan gitu yang Jumpal ngasih cincin. Iya, itu tapi sebenarnya tuh ya. ternyata bercanda. Iya, sebenarnya tuh awalnya aku tuh nggak nge-ship sama Choi Taek. Tapi karena sebelnya tuh si Jong Hwan tuh kayak gak berani gitu loh. Dia tuh Dia kayak tuh lebih maju mundur kayak gitu. karena dia tuh mikirin itu perasaannya Choi Taek. Iya sih. Tapi sebelum dia tahu loh, yang tahu nggak sih si Doksunnya kan mau kencan buta tuh. Nah kan terus habis itu dia bilang tuh kan temennya bilang kayaknya Jongwan suka deh sama kamu gitu kan. Habis itu terus dia bilang gimana cara mastiinnya? Coba aja tanya ke dia, aku harus ikut kencan buta atau enggak? Terus dia bilang dia tuh nggak boleh, dia bilang kayak jangan pergi kayak gitu kan. Terus dia udah seneng banget tapi dia tuh lama-lama nggak udah sampai situ doang gitu. Maksudnya tuh kayak maju mundur kayak gitu. Tapi paling sebel lah itu sih yang Cafe itu kan. di kafe yang dia tuh udah ngasih cincin kayak Karena Doksun udah iya udah kayak seneng kan. iya dia juga suka kan sebenarnya. Kalau si Choi Taek ini kan anaknya lebih berani ya, lebih ya udah The point gitu. to the point kan, terang-terangan kayak pasti tanya kamu mau mandang Doksun sebagai wanita Yang pas di kamar Iya. gitu kan. terus kayak iya aku suka sama Doksun itu udah terbuka banget sih. Kayaknya udah 5 kali nonton tapi gak bosan-bosan gitu. Dulu sekali sih nontonnya. Tapi nggak itu nggak bisa move on. Seru kan? Apalagi lihat kalau misalnya Doksun ke rumahnya Jongwan yang ketemu bapaknya yang gerakannya. Iya. Gimana? Kocak. Apa ya? Sebelum lupa lagi. Ya Kim saja gitu mah. Ya, Doksun. Ya sampai kayak jongkok. Itu banget sih. Kayak dia tuh emang yang jadi diri sendiri banget gitu loh. Beda sama kakaknya kan, kalau kakaknya tuh lebih kayak diem aja gitu kan. Terus yang ya udah hidupnya tuh flat aja. Kalau dia tuh bener seru banget. Maksudnya tuh pas itu sih pas dia sarapan terus dia di kulkas cuma ada 2 telur. Iya itu Terus sedih yang banget. masakin cuma ade sama Sama kakaknya. ada sama kakaknya kan. Terus kayak padahal dia juga mau. Udah mana yang ibunya tuh bilang kamu kan suka apa? Kacang hitam Iya, kayak suka ibunya kacang hitam, kayak Terus gitu. baru dia ngamuk kan. Baru dia ngamuk kayak sejak kapan aku suka kacang hitam? Ibu aja yang selalu ngasih adik sama kakak gitu. Cuma dia nyesek banget. Iya, belum lagi yang waktu setiap ulang tahun punya selalu berdua sama Iya, bapaknya. karena Terus sayang. terus pas dia dikasih ayam sama bapaknya Jongwan, terus Iya yang itu. bagian pahanya dikasih ke ade sama kakaknya. Padahal dia kayak dia juga mau gitu kan. Dan padahal tuh itu tuh dia loh yang dikasih sama Iya, kalau bapaknya. bapaknya Jongwan tuh udah bilang kalau misalnya pahanya tuh untuk Doksun semua, tapi dia mau dibawa pulang.
kayak baik banget kok. Kalau terus abis itu kayak kalau itu kasihan gitu loh sama si Choi-taek tuh, kayak dia tuh bener-bener yang ya udah polos, terus kayak Pasrah. nggak pasrah banget, kayak nggak ada kehidupan gitu loh, kayak ya kerjaannya cuma main main go doang, kayak ya udah lomba pulang lagi lomba itu Persis doang. bapaknya. Persis banget itu, kayak kasihan. Terus semenjak ada Doksun tuh kayak hidupnya lebih berwarna, makanya tuh hasilnya kayak yang tadi awalnya memihak Jungho tuh kayak nggak ada progres apa-apa nih kayak gitu loh. Terus kayak gitu, apalagi yang inget gak yang si Doksunnya tuh nyiapin semua persiapannya si Choi Taek waktu pas turnamen di Cina. Oh, yang Doksun ikut sama Tek tuh kan? Yang kayak si Taeknya bilang makasih kan ke manajernya, terus manajer bilang enggak, bukan yang nyiapin semua itu Doksun. Ih, semua lucu banget. Ih. Terus ada lagi nonton ini enggak, Mr. Queen. Mr. Queen. Pemerannya siapa? Siapa ya? Kalau nama Koreanya Shin Hye Son. Jason. Oh, Dia, yang jadi dia yang yang di masa depan laki-laki terus kembali iya, ke masa lalu laki-laki jadi kembali ratu ke gitu. masa lalu tuh jadi ratu. Itu sumpah seru banget. Jong Hyun nggak sih pemeran laki-lakinya? Mm-mm. Jong Hyun. Ya, Lupa. yang itu pernah main di drama. School 2017. Ya. Nah, iya itu. Nah, Nggak inget namanya. yang sama Kim Sejong. Ya. Iya. Terus kayak tapi waktu itu tuh sempat ada kontra gitu dari Korea karena mereka tuh mempermainkan Sejarah sejarah kan. Korea kan. Terus sempat kayak ini sebenarnya boleh nggak sih, sempat mau di apa ya kalau nggak salah, Boykot. mau di boykot juga kan, tapi untungnya Nggak jadi. nggak jadi. Tapi kan udah nonton. Sama. Itu seru banget. Terus kayak apalagi dong rekomendasiin. Nonton itu nggak drama sedih, Hai Bye Mama. Itu sedih banget, sumpah sedih banget. Itu hasil setiap episodenya nangis demi Allah. Banjir. Nangis banget tau. Apalagi yang ini, yang waktu anaknya tuh lagi main, tau gak sih yang kuda-kudaan di taman gitu. Terus ibunya datang kan, kayak ibunya tuh ngomong sama dia gitu. Terus habis itu yang habis itu dia dipanggil sama teman-temannya, Cayuri kayak gitu kan, dipanggil. Nah, ternyata tuh kayak ternyata tuh si anaknya itu tuh udah sadar kalau ibunya itu udah lama di situ. Terus yang dia bikin stiker, ini stiker apa Gambar. enggak? Oh iya, gambar ya. Gambarnya kan habis itu ada gambar ibunya. Iya, terus kata ayahnya, ini siapa gitu kan? Bilang Cayuri. Iya, lucu banget. Terus ayahnya nangis kayak, kok kamu tahu gitu. Bikin nangis nanti kalau tahu. gitu. Tapi kayak emang bener-bener sedih banget sih dengan setiap episodenya. Kayak apalagi yang ayahnya tuh sempet kayak mau ninggalin anaknya kan, dia mau bunuh diri apa ya, Kayak iya kan mau bunuh diri. Habis itu dia pas ketemu sama ibu tirinya itu jadi dia kayak punya harapan hidup lagi gitu. Kayak mertuanya nggak sih apa gitu ya, gitu. Ibunya Cayuri kan yang suruh Iya, itu. iya. Dia kan datang ke rumah mertuanya. Habis itu mertuanya ini bilang, oh dia nggak mau merawat ini cucunya nih. Ngapain harus bapaknya gitu kan, ada bapaknya gitu. Iya itu ya. Kayak tapi emang nyesek banget sih, kayak dia lagi pas istrinya lahiran tuh dia lagi nanganin operasi orang. Itu benar-benar drama. Kalau teleponnya nggak diputusin sama Iya. sih dia bisa nerima telepon. Tahu banget jadinya. Jadinya akhirnya tuh dia sampai yang tremor gitu kan, nggak bisa ngoperasi bertahun-tahun. Sama kalau yang ke dokter rasa suka nonton ini Doctor Stranger, nonton nggak? Itu yang drama barunya Harry apa sih, meme gitu May I Help You. Itu sobat. Jadi ceritanya
si Hiyarinya ini tuh nggak dapet kerjaan. Dia tuh kayak ditolak di semua perusahaan gitu kan. Nah terus bapaknya tuh bilang kayak nggak apa-apa, coba lagi aja gitu kan. Nah sampai akhirnya dia tuh eh daftar, bukan daftar sih, ditawarin jadi ini pengurus mayat, kan. Nah bapaknya tuh nggak mau banget anaknya, kayak karena apa ya, ya istilah tuh kayak dibilang gitu loh, ih tangannya kotor kayak gitu. Maksudnya Kayak kotor tuh dianggap karena dianggap bau negatif. sial gitu, negatif gitu kan. Terus itu bener-bener sedihnya di akhir karena, dan itu benar plot twist banget di akhir, karena pas bapaknya tuh meninggal, pas Bapaknya iya bapaknya dia. Dan itu tuh eh kan dia tuh bukan ditawarin sih, jadi dia tuh kayak dikasih misi gitu. 18 18 apa ya, 16. apa 16, iya lupa, pokoknya berapa belas gitu kan. Nah buat apa, nganterin si mayat-mayat itu. Kan awalnya dia takut tuh, Iya. ya kan, awalnya dia takut. Nah tapi karena si anak kecil itu ngemimpiin terus, jadinya akhirnya dia mau lah kan. Nah yang mayat terakhir itu bapaknya itu mati gara-gara dia nolongin ibu-ibu hamil. Pokoknya dia matinya itu kayak kecelakaan gitu kan. Bener-bener sedih banget, sampai jadi dia tuh bisa ngobrol gitu loh. Jadi dia tuh bisa memenuhi keinginan terakhir si mayat. Sedih banget. Terus jadi plot twistnya tuh karena dulu jadi dia juga aneh kan ketemu cowok. Nah cowok ini dokter, tapi si dokter ini trauma karena emang pernah bikin, istilah bukan nyebabin kecelakaan bapaknya sih. Jadi kan dia dokter nih, nah waktu itu tuh emang ada kecelakaan beruntun gitu. Nah yang datang duluan itu anak kecil, dia sebagai dokter ya harus nyelamatin pasiennya datang lebih dulu dong. Nah habis itu datang bapaknya dia, tapi karena sebagai dokter dia merasa kalau nyelamatin anak kecil umur kayak umur dia itu masih panjang gitu kan dibanding orang yang udah tua, karena muka itu benar hancur kebakar gitu. Terus pas selesai nyelamatin anak kecil, ternyata itu Bapaknya atau adiknya Nas? bapaknya Bapaknya. bapaknya nggak sih, bapaknya tahu, Bapaknya. bapaknya Saya waktu saya kan ingat adiknya kayak adiknya tuh kan disuruh dia nelfon adiknya tuh suruh nganterin cincin buat dia tuh ngelamar pacarnya yang dokter itu. Pacarnya juga dokter di rumah sakit yang sama. iya. Habis itu pas kecelakaan tuh pas adiknya mau ngantar cincin tuh adiknya kecelakaan ditabrak mobil bak gitu. Iya. Habis itu pas adiknya di rumah sakit terus dia tuh kayak kan yang tugas jadi itu kan pacarnya nih. Nah yang pacarnya ini kayak nanganin orang lain, gak nanganin adiknya duluan. Makanya adiknya meninggal. Itu karena itu alasan dia sebel sama dia Ya, alasan dia menjauh dari pacarnya ini karena menjauh dari pacarnya kayak kan. trauma gitu kan. Tapi bukannya ada ya adegan yang dia tuh nggak mau ke rumah sakit lagi, dia tuh berhenti jadi dokter karena dia nggak bisa nyelamatin bapaknya. Itu di episode berapa? Lupa. Soalnya malah stuck di episode 13. Selesai. Di akhir. Lupa enggak. Kebanyakan nonton drama bingung. Oh, bukan kayaknya. Bukan. Adiknya? Iya, dia yang adiknya, tapi itu alasan dia menjauh dari pacar. Oh, yang tadi Asa ceritain tuh Love Lost Circle. Nah kan, beda drama. Soalnya suka mirip-mirip gitu loh. Ya, terus akhirnya dia menjauh gitu kan dari pacarnya. Nah, tapi ternyata si mayat-mayat yang dia anterin itu tuh korban kecelakaan berapa belas tahun lalu gitu.
Jadi berapa belas tahun lalu tuh waktu dia masih bayi, bukan waktu dia masih bayi, waktu dia masih di kandungan. Nah, ada satu apartemen yang tempat tinggal dia tuh kebakaran. Nah, bapaknya itu yang nyelamatin, yang bantu nyelamatin orang-orang yang ada di dalam. Nah, ternyata si ibunya dia ini, kan dia di kandungan tuh. Iya. Itu tuh ngelindungin si cowok ini. Si cowok yang dokter ini. Tahu nggak? Melindungi yang si ini kan, Si cowoknya. ya yang dokter yang trauma tuh kan. Nah, terus bapaknya itu nyelamatin orang-orang yang jadi kayak mereka tuh saling nolongin gitu loh. Jadi kayak ada yang nolongin ibunya, ada yang nolongin ibunya dia, ada yang nolongin nenek, ada yang nolongin bapaknya nolongin orang kayak gitu. Nah, sampai pas di akhirnya itu kan ada si pamannya yang pastor kan. Iya. Nah, pamannya itu tuh kayak udah tahu gitu loh, ya istilahnya tuh entah dari Alkitabnya atau apalah ya, pokoknya kayak dia tuh tahu gitu loh kejadian itu. Nah, jadi orang-orang yang dianterin ini itu tuh orang-orang yang selamat dari kebakaran itu. Kayak apa ya istilahnya tuh, kayak apa ya, entah. Jadi kan dia tuh ingin kan nganterin mayat, tapi cuma berapa belas gitu kan jumlahnya. Nah, mayat-mayatnya itu orang-orang yang selamat dari kebakaran itu. Jadi yang kebakaran tuh kayak di masa lalu, terus di masa depan yang orang-orang yang mayat nih orang-orang yang selamat di kebakaran di masa lalu itu. Iya. Jadi kayak itu benar-benar plot twist banget. Karena ya mungkin ya istilahnya tuh kayak ngebalas, dan terus mereka tuh kayak punya cerita masing-masing gitu kan. Iya. Terus kayak ngerasa sebuah sisi Bisa beda-beda gitu. Kayak taksi. Ya yang si taksi itu driver kan, yang supir meninggal. Tapi seru. Yang rasa bosan dari drama Harry itu waktu My Roommate is a Booming, nonton nggak? Cuman baca webtoonnya. Oh, asal nggak baca webtoonnya kan, asal nonton. Tapi cuma sampai tengah-tengah soalnya kayak bosan gitu. Nah juga webtoonnya cuman 3 episode. 2 episode. Soalnya bosan. Yang seru ini sih The Beauty. Cuma meskipun di luar ekspektasi dari webtoon ya, tapi ya lumayan lah. Kalau webtoon kan dia dapat dua-duanya. Kalau ada kan ada dua-duanya. Soalnya tim second lead. Oh. Tim Sojun kayak gue gak mau Sojun sih. Sedih banget. Langsung garis keras. Itu nonton gak? Si Suzy. Suzy dong. Apa? Tidak Suzy dong. Startup. Siapa namanya? Iya Suzy. Suzy ya? Iya, Suzy. Sama Nam Joo Hyuk. Iya sama Hana. Kang Hana. Ya sama Kang Hana yang jadi kakaknya. Iya. Kang Hana namanya. Asa baru nonton. Asa tuh suka nggak FOMO gitu loh. Maksudnya kayak ini ramai ditonton orang tuh Asa langsung nonton enggak. Nah, terus habis itu tuh kayak nanti aja deh, paling biasa aja kayak gitu loh. Ternyata seru banget. Jadi Asa tuh cuma dengerin lagunya doang. Asa suka tuh yang running. Yang di lagunya running yang pas lagi itu tuh kan. Yang misalnya dia pas lomba tuh kan sering tuh backsoundnya itu. Ya kalau yang backsound di TikTok kan. Itu awalnya Asa dengar lagunya aja kan. Pas nonton gila seru banget sih. Bener seganya seru tuh. Gitu. Tapi coba aja kalau misalnya dulu Hasna tim siapa? Apa? Tim Startup. 6 dosan lah. Lah anjir.
Coba Kita kalau selalu dulu tuh, berbeda ya. coba kalau dulu tuh dia bikin nama dia bukan nama dosen, pasti Iya pada dia soalnya kan yang dia jadi tuh gengsian gitu nggak sih anaknya, kayak sama si neneknya aja. pas mau ditolong dia gengsi. Kayak benar-benar gengsi banget kayak dari dulu tuh. Soalnya dia tuh kayak karena nggak punya siapa-siapa jadi dia nganggap orang tuh kalau nolong dia tuh ada maunya gitu, makanya dia kayak gitu ke semua orang. Apa kalau Asa tuh suka banget sama Nam Dosan karena pertama dia tuh kayak seru banget, terus dia tuh yang bener-bener apa ya, selalu mengusahakan gitu loh, kayak yang ini Programnya itu kayak misalnya nih Nungil tau nggak aplikasi yang buat orang buta tuh. iya. Itu kan awalnya si apa si Jipyong katanya nggak bakal itu kan. terus dan si ini tuh siapa sih ini namanya, siapa sih si Susi tuh Didami Sodalmi. Sodalmi. Nah si Sodalmi ini kan nggak tahu kan neneknya mau buta, Iya. tapi karena si dosen Nam Dosen itu datang ke rumah itu, terus jadi kayak apa, dia tuh langsung berinisiatif bikin itu loh, terus kayak maksudnya dia tuh emang nggak punya apa-apa awalnya kayak Jipyong, tapi dia tuh selalu mengusahakan gitu loh. Kalau yang Jipyong nih emang kayak yang kayak banyak gengsi, terus kayak nggak mungkin nih gak suka kayak gitu loh, sampai akhirnya kan dia kayak menyesal sendiri gitu ya. Sayang banget sih Pak. Nah gitu lah, kita nggak pernah satu tim sih. aduh apa lagi ya, udah jam berapa nih? Kayaknya udah jam 3-an deh. Ini perasaan tadi masih jam 1 ya kan? Iya, jam berapa tadi ya? Jadi ganggu belajarnya, maaf ya. Nggak apa-apa. Itu apa namanya, si Aura kemarin katanya mau ngajak anak kelas nonton bareng-bareng gitu. Oh iya, boleh. Ya, Gimana? besok ya kabarin di itu biasa. Oh ya, oke, siap. Dadah. Terus aku. Dadah. Dadah.